Halo kawan semua. Ya, sepertinya sudah lama juga nih kita ada ketemu di konten bicara bagus. Tentu bareng Bagus Wes dan Bro Wardi. Nah, Bro Wardi, kita akan discuss nih terkait sebenarnya ini anime ya. Dan saya dari masa kecil sangat suka anime ini. Berjudul One Piece dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Nah, kabar terbarunya itu One Piece akan merilis live action. Sudah diumumkan juga oleh Oda Sensei dan komunitas atau bahkan basic dari fans One Piece ini sudah sangat menanti-nantikan. Nah, pertanyaannya kan apakah One Piece dengan live action akan sama dengan apa yang kita saksikan di anime atau di komik-komiknya. Nah, sebelumnya juga ada beberapa anime bro yang sudah live action, misalnya Rurouni Kenshin, terus Ajin, Death Note, dan Alice in Borderland. Kalau kita bahas sedikit nih tentang One Piece, kan nanti kita akan berpikir nih bagaimana sih ekspektasi kita tentang realita dari live action tersebut. Nah, kalau kita flashback sedikit, One Piece kan sebenarnya adalah anime yang masuk ke awal abad ke-20. Awalnya kan manga kan? Ya, awalnya manga, betul. Dari Oda Sensei awalnya manga. Terus diangkat menjadi apa lagi? Ada adaptasi komik dan mulai sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia. Karena fanbase-nya banyak banget. Saya nggak tahu apakah dulu kan kalau dulu itu orang selalu memperdebatkan dia lebih suka manganya atau animenya kan kayak gitu kan, sama kayak Naruto zaman dulu kan. Ya kan kalau dulu kan sebelum ada apalagi namanya sebelum ada One Piece yang masuk Indonesia itu Naruto jadi paling tinggi teratas lah, tapi setelah Naruto turun One Piece sekarang yang menjadi anime atau paling banyak ditonton di Tapi saya nggak tahu apakah masih manganya yang paling disukai atau animenya kan. Kalau itu juga menjadi perdebatan kan. Kalau saya suka dua-duanya nih kawan-kawan, karena menarik sih dua-duanya, meskipun ya baca komiknya atau manganya itu juga kita dibawa berimajinasi, terus muncul nanti apalagi namanya animenya atau videonya kan secara ini memang ada yang miss juga, tapi keren menurut saya ini agak sangat relate lah dengan apa yang kita baca di manga, apa yang kita ekspektasikan untuk ininya. Nah, yang kan selanjutnya tapi yang live actionnya apakah bisa se-relate itu atau tidak? Karena pada akhirnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang live action itu selalu kayak gimana ya, menjadi momok yang kurang positif ya di masa di ininya. Karena pada akhirnya dari anime oke lah kita masih bisa mungkin menggambarkan bagaimana bentuk kekuatan gaibnya gimana lah ya. Tapi kalau di live action itu agak sulit ceritanya. Sama dengan apa ya? Misalnya Harry Potter bro, itu kan bukunya laris banget bestseller. Nah, yang jadi tantangan waktu itu katanya J.K. Rowling ketika bukunya ditawari menjadi film yang berseri, itu malah memang ada sih yang agak relate, tapi jauh juga dari ekspektasi kebanyakan pembaca si Harry Potter itu. Oke, betul. Tapi kan bedanya di cost-nya. Kalau film tersebut cost-nya rendah, biasanya itu kan ya gitu ya. Apalagi kalau adaptasi live action biasanya itu cost-nya rendah. Ini Netflix kan? Betul. Ya, ini Netflix. Kalau terlepas dari Netflix kan tergantung juga. Siapa tahu Netflix ini jor-joran untuk manga One Piece gitu kan. Karena kalau kita lihat live action ini ternyata adalah sinematografi atau videografi yang menggunakan fotografi bukan animasi. Jadi memang beberapa karya yang menggabungkan live action dengan animasi untuk membuat film animasi. Dari beberapa pengalaman sih, misalnya contoh kalau buku terus dibuat film itu kadang banyak orang yang kecewa. Tapi kalau buku bedanya ya, kalau seumpama kita buku ya kan visualisasi penggambaran hayalan kan. Ya, betul. Dari kata-kata berubah menjadi hayalan kan. Betul. Jadi ekspektasi kita hanya berupa hayalan, bukan afirmasi. Tapi kalau dia anime, ya sudah ada bilang kekuatannya gini, bentuk mukanya begini. Apa benarkah nanti ada juga yang menggambarkan misalnya gunung gitu kan. Ya, tangannya memanjang. Pasti gitu. pakai CGI itu. Terus memang kan kalau seri manga yang diilustrasikan oleh Eiichiro Oda ya, manga ini dimuat
awalnya sih majalah Weekly Shonen, jam milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 97 ini dirilis pertama kali dan telah dibandel menjadi 105 volume tankobon hingga Maret 2023. Udah panjang sekali bro, bahkan udah berulang tahun, 25 tahun berapa tahun gitu. Saya nggak tahu itu Eiichiro Oda dia umurnya udah berapa ya? Mungkin 40-an lebih, karena dia menulis ini merilisnya di umur 22 atau berarti itu. Pas dia masih muda dia sudah jago dengan banyak cerita, menggabungkan cerita sepanjang ini kan. Betul. Jadi situ ini ya idenya luar biasa. Sebenarnya pasti kawan-kawan yang nonton One Piece pasti tahu pemeran utama aja lah Monkey D. Luffy. Ya, betul. Seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet, dan setelah memakan buah iblis secara tidak disengaja Luffy bersama kru bajak lautnya ini bercita-cita untuk menjadi raja bajak laut. Sebenarnya itu ininya, menjadi raja bajak laut tujuannya adalah mendapatkan One Piece. Ya, One Piece. Yang sampai sekarang sudah berapa puluh tahun dia mengejar One Piece? Mengejar One Piece sudah 20 tahun lebih dan belum dapat. Ini baru cerita bro, kan biasanya kalau cerita itu 1 jam sudah sampai akhir tuh ceritanya. Betul. Ini 25 tahun pak. Tapi memang sih bro, kalau kita lihat ya, karena kan pengumuman adaptasi live action One Piece ini Netflix yang mengumumkannya dan akan dirilis 31 Agustus di 2023. Tapi Eiichiro Oda juga membuat pengumuman di Twitternya langsung kan, itu dia. Benar. Menarik lagi, dia warna-warni kan gitu. Ya kan mangaka pak. Nanti kita tampilkan juga itu. Ya betul. Nah memang pada saat trailernya itu bro, ini sempat trending topik di jagat maya. Ya yang trailer pertamanya kan. Dunia, benar. Betul. Karena pengumuman One Piece ini sudah dibagikan, artinya mangaka Eiichiro Oda sudah ada antisipasi awal ya, kan. puas dengan hasil pengerjaan tersebut. Dia disebut sebagai penasihat yang bekerja sama dengan produser dan sutradara live action One Piece. Sebenarnya yang menarik sih, Oda ini mengerjakan manganya itu sendiri bro. Awalnya itu ya, betul. Dia menggambar, dia menyusun dan karena umur 22 kan ya, belum bisa kayaknya. Dia melawan sendiri, makanya sangat-sangat keren. Nanti ditampilkan juga lah, kita perlihatkan kepada kawan-kawan apa yang dibuat oleh Eiichiro Oda sebagai pengumuman. Tujuan adaptasi live action sih sebenarnya kalau kita lihat sih memang Eiichiro Oda ingin lebih mengeksplorasi karyanya. Makanya ketika dapat tawaran seperti ini, Eiichiro Oda mungkin tidak ingin melewatkannya. Betul. Kalau kita lihat ya ada beberapa informasi ke kawan-kawan bahwa pameran dan kru produksinya, profil lengkap ya, yang menjadi pemeran utama Monkey D. Luffy itu Inaki Godoy, aktor berusia 18 tahun ini mulai melejit ketika dirinya memintai serial populer Netflix Wu Killer Star. Ya, betul. Terus Emily Root sebagai Nami, dan Emily memulai karirnya di dunia hiburan sejak 2013. Namanya mulai dikenal saat dia memintai film Fair and Street melalui perannya sebagai Cindy. Makenyu sebagai Roronosuke. Sepanjang karirnya aktor berusia 24 tahun ini pernah memintangi Jojo Bizarre Adventure, Demon and Aspirant. Ya ini juga live action juga. Bahkan Pacific Rim juga dia pernah main di situ di tahun 2018. Tapi saya nggak tahu di Pacific Rim jadi apa ya. Saya juga belum ngecek. Saya nggak ngecek juga. Terus ada Jacob Romero sebagai Usopp, aktor asal Amerika Serikat dikenal sebagai mentangi Grey's Anatomy tahun 2005 dan The Resident 2018. Tas Skylar sebagai Sanji. Tas Skylar merupakan seorang aktor dan sutradara. Pria kelahiran 95 ini memiliki darah keturunan Arab, meniti karir sejak usia muda. Tas Skylar sempat menjadi penulis dari beberapa film. Tapi yang menarik drama live action. Yang menarik itu dari list bintang utamanya aja kan. Yeah. Itu kan ya, ada 2 kayaknya yang menjadi note itu. Itu yang jadi Zoro sama yang jadi Sanji. Karena kelihatannya memang lebih cocok jadi bintang utama ya ketimbang dari yang ininya, mungkin karena karakter si Monkey D. Luffy ini agak, kalau di animenya dia ceria, bodoh gitu. Kita bisa bilang gitu. Betul. Tidak peduli dengan banyak hal. Tapi kan kita harus lihat juga nanti hasilnya gimana. Karena ini kan baru kita baru lihatnya ini baru trailernya gitu. Tapi yang menjadi note juga itu karakter Usoppnya, karena kelihatannya memang dapat sekali kalau dari trailer ya. Walaupun tanpa hidung panjangnya itu. Kalau beralih, yang menulis skenario-nya itu adalah Stephen Maeda. Stephen Maeda adalah seorang produser dan penulis televisi asal Amerika Serikat. Ia menulis episode-episode dari serial televisi seperti Hush Realm, The X-Files, CSI Miami Laws, and Daybreak.
Dia juga menjadi kepala produser dalam Lost dan KSI Miami. Nah, kalau produsernya sendiri sih ini ada 2 orang, Marty Edelstein dan Becky Clemens. Martin Bruce Edelstein adalah produser televisi Amerika. Sebelum menjadi produser, dia adalah partner dari Endeavor Talent Agency. Maksudnya sih, Becky Clemens juga adalah partner presiden dari Tomorrow Studio dan perusahaan bersama antara ITV Studio dan CEO Marty Edelstein, yang telah bekerja sama dengannya selama lebih dari 1 dekade. Dalam perannya, Clemens mengawasi perkembangan perusahaan dalam rangkaian produksi drama dan komedi. Nah, kalau kita lihat lokasi syuting nih, karena Di Afrika ternyata. Oda itu bilang, wah ini live action menarik karena kita lumayan lama kan katanya persiapannya, sampai membuat lokasi, Kapalnya juga kan? Ya, kapalnya juga Going Merry dipersiapkan dengan. Tapi Going Merry katanya sangar ya mukanya. Kalau dilihat dari live action, ya betul. Dilihat dari trailernya, ini yang menarik karena lokasi syuting itu beredar, kalau di internet beredar gambar kapal Going Merry di lokasi syuting One Piece live action series yang bertempat di Cape Town, Afrika Selatan. Hanya itu ada juga penampakan dari kapal Alvida yang sempat terlihat di lokasi syuting. Nah, ini sangat-sangat ini bro, karena kalau kita lihat ya ke beberapa trailer itu, dia memang menampilkan Alvida itu adalah musuh pertama dari si Luffy ketika di manga pertama kan gitu. Nah, ini yang waktu dia sudah jadi bajak laut. Ya, waktu dia sudah menjadi masih awal-awal, masih dia mau bentuk kru itu. Karena kan ceritanya ini kan memang untuk pembentukan kru kan, ya, bukan belum sampai kru. Ya. Jadi memang ceritanya memang awal. Dan tim produksi dan kolaborasi dengan Eiichiro Oda mengangka 47 tahun itu mengaku sempat khawatir dengan hasil akhir serial live action itu. Namun yang memastikan kepada penggemar bahwa One Piece versi Hollywood itu sejauh ini terlihat luar biasa. Jadi Eiichiro Oda sendiri bilang terlihat luar biasa, karena setahu saya Eiichiro Oda itu orang yang perfect juga. Makanya kalau kita lihat ya, semoga apa yang dikatakan Eiichiro Oda. Tapi mungkin ada beberapa hal yang di skip kali ya, karena mungkin nggak sesuai latar dan bisa jadi. Kalau kita lihat keseriusan dari produksi ini sih di Cape Town, Afrika Selatan, terus pembuatan ini. Untuk saat ini kami memiliki banyak penggemar yang menanyakan, kata Eiichiro Oda seperti itu. Betul, karena banyak juga yang memberikan tanggapan komentar yang kurang baik ya, menganggap bahwa haters itulah nggak sesuai lah, gimana lah, baru dari trailernya doang. Jadi ya kalau melihatnya memang harus dinonton juga film aslinya baru. Betul. Tapi di Netflix, jadi harus berlangganan Netflix. Mohon maaf. Bukan apa lagi namanya? Kan biasa bukan bioskop. Bukan bioskop, jadi harus langganan dulu. Kalau kita ini ya rilisan dari trailer sih, kalau kita lihat kisahnya sih sebenarnya mengangkat perjalanan Monkey D. Luffy dari awal ketika jadi bajak laut hingga pertemuannya dengan Zoro, Nami Sanji dan Usopp yang akan direkrut sebagai anak buah kapal bajak laut Topi Jerami. Karena juga trailernya itu memang memperlihatkan bagaimana awal dia bikin logo logo bajak lautnya itu. Betul. Dan kemungkinan perubahan dan penyesuaian karakter nih bro, karena kan kita mau lihat penyesuaian karakter. Kalau di film di animenya kan Luffy itu memakai sandal. Nah kalau di sini Luffy tak memakai sandal. Bekas luka jahitan di bawah mata Luffy juga tidak ada, karena memang masih fase awal kan, kita nggak tahu. Justru bekas luka itu memang waktu dia dapat waktu kecil. Waktu kecil ya. Ketika dia bertemu dengan Shanks itu, dia mau menunjukkan bahwa ini laki-laki, jadi dia melukai ini dengan pisau. Jangan sampai ini trailernya pas dia sebelum ketemu Shanks. Tapi masa kecil. Ini udah. Ini kan pasti udah besar ya. Udah besar. Cuman kan ada flashbacknya gitu. Saya nggak tahu Shanks nanti muncul di fase di mana ya berarti. Kalau dia sudah besar kan. Kalau dilihat dari trailer, dia nggak akan muncul di sini. Kalau dia lihat trailer. Walaupun sudah ada pemerannya kan. Sudah ada. Zoro tak punya nama jurus, Ali Sanji tidak melingkar ya. Gimana mau kasih nama jurus Pak? Dia kan gigit pedang. Gigit pedang Pak. Tapi kalau nyanyi hebat juga dia. Dia bisa gigit pedang sambil bicara. Hidung Usopp tidak panjang, bagi tampak seram, dimulai dari arc Ice Blue, live action One Piece ini ya tentu ceritanya untuk mendapatkan One Piece. Perjalanan dimulai dari desa Fusa, kampung halamannya, kampung halaman Luffy, kemudian beranjak ke Shellstone, tempat Luffy bertemu dengan Zoro.
tampaknya pada serial One Piece versi live action garis besar ceritanya sepenuhnya terjadi di East Blue. Ya. Belum beranjak kemana-mana kan ke West atau dan karena dilihat juga dari peran-perannya kan belum ada Jinbe, belum ada siapa betul. gitu. Ini memang saga permulaan. East Blue ya, teman-teman yang belum nonton mungkin East Blue informasi salah satu lautan besar yang ada di dalam semesta One Piece. Selain North Blue, South Blue, West Blue, keempat lautan ini dipisahkan oleh batu raksasa berjuluk Red Line yang mengelilingi dunia atau Grand Line gitu. Cuman itu ya, kan sudah ada juga trailernya itu yang muncul si Arlong. Oh Kan iya. Trailer pertama itu kan cuman sampai Gomu-Gomu kan. Trailer kedua yang muncul Arlong kan. Belum, kayaknya memang karena dia ketemu Nami. Nami itu kan nanti menyelamatkan. Ya budaknya Arlong itu ya, dulu kan. budaknya Arlong dulu. Waktu di awal karena disandra satu Desa itu. satu desa ya. Nanti kan yang membebaskan itu si Luffy dan Kronyan. Yang menarik juga kapalnya Going Merry tampak sangar bro. Ya betul. Kalau dilihat dari penampakannya berbeda Pomade bro. Apa kan? Jadi misalkan apa ya itu yang iblis anu? Ya iblis juga biasa diceritakan film-film itu kan. Ya betul. Ini kan Iblis kambing apa? Iblis kambing yang ada ininya kan. Ya Tapi- kayak gitu. Tapi memang kalau di sini sih kalau Going Merry di anime kan tampak lucu tuh. Tampak lucu kalau di sini. Banyak yang tampak lucu sih. Kan ceritanya kalau di anime karena mungkin dia awalnya untuk apa ya? Untuk cakupan penontonnya itu anak-anak mungkin. Ya bisa juga. Dulu ya. Betul. Ini kan Walaupun memang- sekarang sangat tidak kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin pantas-pantas saja. Cuman kalau di Indonesia mungkin banyak yang protes tidak pantas ya. Kalau kita lihat gini ya. Karena penggunaan. Misalnya saya bro nonton ini kelas 6 SD. Pertama kali dia masuk di. Tapi kan waktu kelas SD Naminya masih pakai baju full kan? Iya, betul yang masih pakai itu. Kelas 6 SD itu bro, One Piece muncul pertama kali di Global TV. Sama dengan Naruto hampir samaan masuk tuh. Nah, memang beranjak berapa tahun kok One Piece belum selesai kita masih nonton, Pak. Ya. Ya nonton makanya memang ini berjalan sering waktu sampai orang sampai dewasa tetap nonton. Intinya sampai dia tiba di gurun pasir itu cara berpakaian kostumnya itu sudah berubah. Belum masih masih tertutup. Cuman pas dia sampai di gurun sudah ketemu siapa lagi namanya yang Vivi ya. Ya. Itu kan sudah mulai berubah juga. Nami sudah dewasa dan lain-lain kan. Betul. Kalau ini kita lihat ya, ini yang menariknya. Ada beberapa kita dapat nih kan reaksi penggemar terhadap penggemar adaptasi live action. Kalau menurut akun Twitter Divinity Seeker, sebuah media berita Hollywood terkenal, penonton merespon buruk pada pemutaran perdana seri yang sangat ditunggu-tunggu ini. Dengan mengutip ya kualitas yang tadi bro, dengan CGI itu yang buruk dan plot yang membingungkan sebagai masalah utama. Tapi kan memang kalau trailer ya plotnya pasti membingungkan ya. Untuk menarik. Ini mungkin strategi marketing. Karena pada akhirnya contoh aja nih, kalau kita lihat trailernya Avenger, kalau dari trailer mungkin kita anggapnya alurnya ke arah sini, pas jalan ceritanya aslinya berbeda kan? Kayak gitu. Ini sih strategi marketing biasa. Iya, biasa lah. Supaya kita penasaran dan nonton. Supaya kita bandingkan dulu kan, trailernya gimana, hasil akhirnya gimana. Tapi kan ya begitulah. Ya gitulah. Jadi mereka bilang nih bro bahwa salah satu perbedaan mencolok adalah pengenalan karakter utama dan cerita tersebut di mana Zoro, Nami, Usopp dan Sanji semua diperkenalkan dalam 15 menit terakhir dari plot, sedangkan anime membutuhkan 20 episode untuk mencapai titik ini. Keluhan lain adalah nada adaptasi yang canggung yang melompat antara yang sangat konyol dan sangat serius dengan cara yang mengganggu. Ya ekspektasi anime itu memang sangat susah. Karena ini juga sih bro, kan ini ceritanya dia dibuat sama ini kan ada perbedaan culture mungkin ya. Jadi jokes yang mungkin lucu aja di Amerika itu mungkin tidak lucu di negara-negara lain. Takutnya dia memakai jokes yang cocok untuk orang Amerika tapi tidak cocok untuk orang lain. Kan sama halnya itu kayak penggunaan senjata kayak pedang dan senjata api kan. Kan kalau senjata api kayaknya dibatasi kan untuk dimasukkan ke dalam film kalau di Amerika karena memang diperbolehkan membawa senjata. Beda sama kalau di kita kan tidak diperbolehkan memang sama sekali. Jadi terlepas dari film-filmnya bersenjata api nggak ada masalah.
Karena memang kalau dari beberapa kritikan sih ya produksinya mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar. Para penggemar telah pada akhirnya ekspektasi penggemar itu di atas angin, bro. Dia inginnya ya apa yang dia ada di pikiran gambarkan mereka kan gitu. Karena secara visual juga bayangkan itu anime, Pak. Di anime kan kau mau lihat dia lompat-lompat bagaimanapun kan terserah dia, bebas, Pak. Karena memang dengan CGI live action sejak pengumuman adaptasi berdasarkan hasil uji coba ini, kawan-kawan, hambatan teknis tersebut mungkin merupakan salah satu yang bahkan sumber daya besar Netflix tidak dapat mengatasi. Betul, karena CGI itu mahal, bro. Jadi kalau lu lihat CGI-nya Spider-Man, ya paling di bawahnya lah. Nggak mungkin segitu ya. Jadi CGI Spider-Man ekspektasi lu ya di bawahnya. Iya benar. Karena nggak mungkin segitu, Pak. Kalau kita lihat ya karena produk miliaran sama produk ratusan juta kan kayak gitu ya. Pasti beda lah. Apalagi ini kan bukan satu apa ya namanya itu yang satu long video. Ini kan episode kan per episode kan. Kan di Netflix biasanya bikin episode. Nah kalau memang sih kalau kita lihat sih, tapi ini adalah menurut saya sih salah satu apa yang menjadi usaha dari Netflix untuk meng-live action kan One Piece ya. Tentu sebagai penggemar atau orang yang menyukai One Piece itu memang harus sangat-sangat kita perlihatkan ininya, apalagi karya ini, karena kita baru tahu nanti ketika kita sudah saksikan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari komentarnya kemarin Eiichiro Oda kan ini hal yang sama yang mau dilakukan sama Warkop kemarin tuh sama Om Indro kan. Jadinya dia mau bikin franchise-nya aja, jadi terlepas dia ada atau tidak ada, One Piece tetap bisa dipakai menjadi bahan apa gitu, bahan cerita apa gitu, terlepas siapa terputar-putar orangnya kan. Kan itu pula yang dilakukan Warkop kan, terlepas dari pemerannya siapa, tapi dari segi cerita dan tetap setting sama. Dia tetap kasih Nodono Indro kan. Ya benar-benar nggak boleh keluar dari cerita itu. Nah ini sih kita mungkin masuk di tahap terakhir. Dan harapan dan kekhawatiran para penggemar kayak kita ini. Kalau kita lihat ya mungkin laporannya mengkhawatirkan bagi penggemar One Piece. Uji coba hanya menawarkan ukuran sampel reaksi yang kecil. Masih ada harapan seri live action dapat memenuhi tugas besar membawa dunia dan karakter-karakter pencipta Eiichiro Oda menjadi nyata. Oda sendiri telah menyatakan keyakinannya bahwa One Piece sebagai franchise bisa berhasil tanpa dirinya, menempatkan kepercayaan pada staf industri One Piece untuk menjaga cerita tetap berkembang yang mungkin juga berlaku untuk adaptasi Netflix. Mengakar tersebut, Eiichiro Oda bilang menyatakan dukungannya untuk produksi di masa lalu, menyatakan persetujuan terhadap pemilihan pemeran dan arahan yang diambil dengan materi. Kalau kita sih menurutnya Bro Adiman terhadap kesimpulan kita dari ngobrol-ngobrol kita nih, pentingnya adaptasi live action One Piece. Ya, jadi ada baiknya sih CGI-nya harus diturunin juga ekspektasinya supaya disesuaikan dengan kapasitas dari budget ataupun kemampuan teknis CGI-nya ya. Karena jangan sampai kita mau bikin sesuatu yang mustahil sampai dia jadinya jelek. Mending kita turunkan ekspektasi, buat yang sebagus mungkin agar hasilnya pun lebih maksimal ketimbang kita mau buat karena begini ekspektasi penonton, kita buatnya segitunya, tapi pada akhirnya jelek. Jangan sampai kayak film Indosiar tuh. Jadi dia cuman berdiri di atas kursi, seakan-akan dia terbang kan. Atau dia viralkan jasa keliling, jasa YouTuber keliling. Nah, itu konten yang lagi viral tuh, jasa konten keliling, warnet keliling. Quotes keliling. Nah, memang apa ya, media sosial ini dan apapun yang jelek-jelek lah muncul aja. Terus ada nih kesimpulan kita nih, kalau kira-kira Bro Adiman potensi dampak terhadap popularitas One Piece ada nggak kira-kira? Kalau saya sih lihatnya pasti ada ya. Mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang bakalan ya paling sebulan tidak bakalan nonton One Piece ya lah, gitulah ya. Tapi kemungkinan akan kembali juga karena kan One Piece ini sudah 20 tahun dan kita menantikan endingnya bagaimana. Orang bakalan kembali saat dia mau cek endingnya. Sebenarnya kan yang paling kita nantikan ini endingnya akan gimana sih ini One Piece. Orang bahas Locktail kemana itu, yang kita udah diperlihatkan kan siluetnya si raja siapa lagi namanya,
Gold Roger yang sampai ke pulau terakhir kan, Locktail itu. Dia tertawa kan pas tiba di pulau tersebut. Nah ini yang kita apa yang ada di situ, orang makin penasaran ya, apa yang ada di pulau terakhir. One Piece itu apa sebenarnya? Bahkan ketika Big Mom terakhir ini kalah dengan si siapa lagi, si pertarungan terakhirnya, Big Mom kembali flashback masa muda. Dia bertanya, Roger, benarkah apa betul-betul One Piece itu ada atau enggak ada? Ini makin inilah. Nah mungkin itu sih beberapa kesimpulan kita, bro. Mungkin ada tambahan lagi, bro, untuk memang garis bawahnya adalah CGI-nya nih. Kita menanti live action itu kan seperti itu. Ya, betul. Kalau Christopher Nolan, bro, Anda dia kan Christopher Nolan ini. Dia kan tidak boleh ada CGI itu kalau Bapak Christopher Nolan. Tapi hebat sih itu Christopher Nolan bikin film. Mungkin itu saja nih kawan-kawan yang bisa kita ngobrol-ngobrol di sesi One Piece ya. Nanti akan mungkin ada lagi kita bahas One Piece, karena One Piece ini selalu menarik nih. Tiap minggu kita nonton, tiap minggu kita baca, tapi kalau kita nggak ngobrolnya kayak gini kurang afdol lah. Betul. Mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih nanti kawan-kawan yang menonton konten kami dan terus berikan kami support dengan cara menonton. Memberikan kritik pada kolom komentar mungkin, atau tanggapan atau masukan, silakan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro.